Hai, balik lagi di podcast Mas Lugan, Humas Bawaslu Grobogan. Harus gitu ya? Iya dong, Bu Fitri mau coba? Boleh. Oke, hitungan ketiga kita mulai ya. Yuk. Oke, 1, 2, 3. Podcast Mas Lugan, Humas Bawaslu Grobogan. Kurang ya? Iya. Kurang deket ya? Sekali lagi ya, Bu. Oh boleh. Podcast Mas Lugan, Humas Bawaslu Grobogan. Gregetnya dapat kan? Keren ya? Iya. Oke, nah pada belum tahu kan ini kita sama siapa? Nah, ini aku bareng sama Bu Fitrianita Witanti selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan. Betul ya, Bu ya? Betul sekali. Selamat datang Bu Fitri. Selamat datang. Oke, nah ini selain jadi ketua di Bawaslu, Bu Fitri divisinya apa? Divisi Hukum, Humas, dan Datin. Oke. Nah, ini kita akan ngobrol-ngobrol dikit ya, Bu, boleh ya? Jadi kaitannya dengan Bawaslu, kan kita ada juga tagline-nya Bawaslu tuh. Gimana itu? Bareng yuk, tahu kan? Boleh. Oke. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Oke. Nah, kaitannya dengan keadilan pemilu, kita kan Bawaslu udah ini nih, ngawasi pemilu. Kemarin tahun 2019 kita ada pemilu serentak tuh, Bu, ya kan? Bawaslu Dan juga kita udah ngawasi ya. Betul. Kita udah ngawasi juga. Nah, tahun 2020 juga sudah kita Pemilihan ada Bupati dan Wakil Bupati Grobogan. Nah, ini kayaknya menarik untuk kita obrolkan hari ini kaitannya dengan keadilan pemilu. Ini langsung aja ya, Bu. Kayaknya kalau banyak basa-basi nanti kelamaan ya, Bu. Iya. Nah, Karena nanti di tahun 2024 juga ada pemilu. oh, ada Pemilu lagi. serentak, Nah, iya. jadi Bawaslu tetap ngawasi ya, karena tadi tagline-nya udah jelas ya. Iya. Ngawasi terus, dan juga ada tugas lain di Bawaslu juga ketika ada penyelesaian sengketa ya, Bu ya. Betul sekali. Nah, ini kita mau bahas dulu masalah keadilan pemilu tuh. Nah, menurut Bu Fitri sendiri keadilan pemilu itu apa? Bicara keadilan pemilu yaitu proses berjalannya pemilu sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke. Ya, kemudian ada mekanisme penyelesaian sengketa dan juga penanganan pelanggaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Berarti emang waktunya itu sudah ditentukan gitu ya, Bu? Udah ada jadwalnya lah ibaratnya gitu. Iya, karena memang sudah diatur dalam gitu. aturannya ada kan. Oke. Lalu bagaimana Bawaslu itu memandang keadilan pemilu itu sendiri, Bu? Gimana? Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara yang tentunya sebagai penegak hukum ya, hukum pemilu, memandang sebuah keadilan pemilu. Oke. Ya, karena kita bicara keadilan pemilu, memandang sebuah keadilan pemilu ya, yang pertama tentu pada berjalannya proses pemilu itu harus sesuai dengan aturan, kan begitu. Kemudian yang kedua, tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa, baik sengketa proses pemilu maupun sengketa hasil pemilu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah penanganan pelanggaran pemilu dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tentu ini menjadi tugas dari Bawaslu ya sebagai penegak hukum, dan kita tentu memastikan bahwa memang setiap tahapan kita pastikan, kita awasi sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan waktu yang memang sudah ditentukan oleh penyelenggara teknis yaitu KPU kan begitu. Nah, katanya tadi berbicara masalah penanganan pelanggaran, itu ada beberapa jenis penanganan pelanggaran kalau nggak salah ya, Bu ya. Ada jenis pelanggaran ya, ada 3 jenis pelanggaran dalam pemilu. Penanganan pelanggaran administrasi, kemudian kode etik, dan pelanggaran pidana, Bu ya. Iya, betul sekali. Nah, lalu juga ini masuk ke selanjutnya nih, Bu. Ini langsung aja ya ngobrol gitu ya, Bu ya. Nah, kemudian indikator atau kriteria untuk mewujudkan keadilan pemilu sendiri itu gimana? Kita bicara pada kriteria ya, kita bicara pada indikator mewujudkan keadilan pemilu. Karena tentu keadilan pemilu ini adalah harapan seluruh warga masyarakat di Indonesia ya tentunya ya. Tanpa terkecuali ya tentunya, Tanpa Bu ya. terkecuali menjadi harapan kita bersama. Boleh saya mengutip pendapat dari Ramlan Subakti? Boleh. Jadi kalau menurut Ramlan Subakti itu ada 7 kriteria untuk mewujudkan keadilan pemilu. Oke. Yang pertama apa, Bu? Yang pertama, kesetaraan antar warga negara. Oke. Jadi baik dalam pemungutan dan penghitungan maupun pada alokasi kursi, kan begitu.
Kemudian kedua, kepastian hukum yang memang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis. Oke, yang ketiga. Ketiga, persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu. Mm-mm. Kemudian keempat, partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggara pemilu. Mm-mm. Mm-mm. Kemudian kelima, badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, imparsial. Kemudian yang keenam, integritas dalam pemungutan dan penghitungan. Dan yang terakhir, Yang ketujuh ya, Bu, ya? penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu. Oke, adil dan tepat waktu itu. Jadi ada 7 ya menurut Ramlan Subarti tadi ya, Bu ya. Selanjutnya mungkin ada pendapat dari yang tokoh lain yang diikuti, Bu, yang mungkin hampir sama gitu. Iya, karena ini terkait dengan sengketa dalam bentar, Bu. konsep. Sambil Gitu. iya. Terima kasih. Terima kasih. Biar kita ngobrolnya agak santai, Bu. Silakan sambil Diminum dulu ya. Boleh. Kenapa, Bu? Pahit? Atau mungkin lupa nggak dikasih gula ya? Iya kali ya. Ya udah nggak apa-apa, anggap aja manis, Bu. Oke, saya coba dulu ya, kali manis. Pahit juga, Bu. Sama. Kita lanjut ke obrolan kita ya. Tadi kan menurut Ramlan Subakti sudah. Selanjutnya menurut tokoh yang lain gimana? Atau mungkin yang pendapatnya hampir sama dengan Ramlan, Bu? Karena kita bicara sengketa dalam konsep keadilan pemilu, saya boleh berpendapat atau mengutip dari Irfan Mawardi ya. Beliau adalah hakim di Peradilan Tata Usaha Negara. Ada 4 indikator yang memang disampaikan Irfan Mawardi. Apa aja, Bu? Itu. Yang pertama adalah kepastian hukum. Oke. Hampir sama juga tadi. Iya. Yang kedua, kesetaraan dalam penyelenggaraan. Kemudian ketiga, penyelenggara yang profesional, imparsial dan netral. Kemudian yang terakhir, keempat, kontestasi yang bebas dan adil. Oke. Jadi kalau dari pendapat yang pertama dengan yang kedua itu memang hampir ada kesamaan begitu ya. Coba kita kupas satu persatu, Ibu ya. Kaitannya yang pertama tadi mengenai dengan kepastian hukum. Nah, lalu bagaimana kepastian hukum pemilu yang ada? Apakah dalam pelaksanaan pemilu itu kepastian hukumnya itu sudah terpenuhi, Bu? Kira-kira gimana itu? Karena bicara tentang kepastian hukum, tentu ini adalah pertanyaan yang memang harus dijawab secara normatif ya, karena terkait dengan peraturan kan gitu, terkait dengan undang-undang, dan memang berisi pada ketentuan yang jelas, tidak multitafsir dan logis kan gitu. Oke. Terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang tadi sudah disampaikan, sengketa dalam konsep keadilan pemilu tadi ya. Iya. Mekanisme penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Kemudian diatur juga dalam Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019, yaitu tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Kemudian yang kedua, tadi juga sudah disampaikan terkait dengan penanganan pelanggaran. Oke. Yang tadi sudah ya kita. Iya. Penanganan pelanggaran ini memang harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, terkait dengan kepastian hukum, ada peraturan yang memang mengatur, khususnya di peraturan Bawaslu, yaitu yang pertama ada peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018, yaitu tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum atau pemilu. Oke. Kemudian yang kedua, Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018. Ini tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu. Kemudian yang ketiga, Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2019. Ini tentang mekanisme penanganan pelanggaran pengawas ad hoc. Oke. Jadi ada Panwas Kecamatan, kemudian Panwas Desa maupun pengawas TPS. Itu Panwas ad hoc di jajaran kita ya. Sudah input semua di situ ya untuk aturannya ya, Bu? Itu diatur tadi dalam Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2019. Ketika memang melanggar kode etik ya Bawaslu Kabupaten yang menangani sesuai dengan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2019.
Lalu apalagi Bu? Yang ketiga adalah tersedianya hukum acara pemilu. Jadi untuk mewujudkan keadilan pemilu, Bawaslu merancang ya, mempersiapkan hukum acara pemilu yang mana tertuang dalam Perbawaslu nomor 5 tahun 2019 tentang penyelesaian sengketa proses pemilu. Hal ini serupa juga ya dengan Mahkamah Konstitusi, di mana dalam menegakkan keadilan dalam perselisihan hasil pemilu, ini MK juga mengeluarkan peraturan Mahkamah Konstitusi. Jadi sama halnya. Maka kemudian adanya hukum acara ini merupakan atau dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum. Oke, jadi kepastian hukum memang sudah jelas ya Bu ya, ada aturan-aturan yang sudah mengatur keseluruhan baik di penyelenggaranya kan begitu. Nah, indikator kedua itu kan kaitannya dengan kesetaraan dalam penyelenggaraan maksudnya. Nah, apakah dalam pelaksanaan pemilu itu memang sudah terdapat kesetaraan dalam penyelenggaraan itu sendiri Bu? Kita bicara pada kesetaraan dalam penyelenggaraan ya, bicara tentang indikator yang kedua ini dalam mewujudkan keadilan pemilu. Saya rasa ini sudah diterapkan ya. Saya rasa ini sudah diterapkan. Hal ini bisa dilihat dari yang pertama adanya keterlibatan dari seluruh elemen pemilu, baik dari penyelenggara, KPU, Bawaslu dan juga DKPP. Kemudian yang kedua dari unsur pemerintah, dan yang ketiga adalah seluruh masyarakat atau pemilih. Nah, ini seluruh elemen ini sudah terlibat. Saya rasa ini sudah diterapkan, khususnya dalam pemilu 2019 kemarin ya. Kemudian yang kedua adanya kesetaraan dalam praktek penegakan hukum pemilu. Kita sebagai Bawaslu ini kan lembaga penegak hukum. Nah, kemudian kesetaraan ini sudah kita lakukan, sudah Bawaslu lakukan khususnya. Bawaslu tidak membeda-bedakan bagaimana latar belakangnya, kemudian bagaimana backgroundnya, apakah dia kemudian incumbent atau non-incumbent, apakah kemudian dia peserta pemilu dari A atau peserta pemilu dari B, partai A atau partai B kan gitu. Nah, ini kemudian Bawaslu tidak membeda-bedakan. Sudah ada kesetaraan antara peserta pemilu itu sendiri. Oke. Jadi emang nggak membeda-bedakan, jadi disamaratakan begitu ya Bu? Tidak diskriminatif ya. Kita sebagai penyelenggara kita tidak membeda-bedakan lah. Nah, untuk peserta pemilu kan memang sudah. Nah, kaitannya selanjutnya itu penyelenggara pemilu ya Bu. Kemudian apakah penyelenggara pemilu saat ini memang sudah bersikap adil, profesional, imparsial, dan netral Bu? Nah, coba kita kupas satu persatu. Yang pertama profesional Bu, gimana menurut Bu Fitri? Iya, bicara tentang profesional, imparsial, dan netral sebagai penyelenggara tentu ini menjadi harga mati ya, dan memang tidak boleh ditawar lagi kan gitu. Bekerja secara profesional itu ya bekerja dalam kepemiluan karena kita Bawaslu sesuai dengan aturan yang berlaku kan begitu. Oke. Kasuistiknya adalah di pemilu 2019 Bawaslu Kabupaten Grobogan telah menangani dugaan pelanggaran administratif atas salah satu calon ya, salah satu calon, dan itu sudah kita tangani sesuai dengan mekanisme yang ada, sesuai dengan aturan yang berlaku tentunya. Nah, ini menunjukkan bahwa lembaga kita sebagai penegak hukum, Bawaslu ini ya berupaya untuk bekerja secara profesional kan gitu. Nah, selanjutnya kalau imparsial sendiri Bu, gimana? Kedua adalah imparsial ya, sebagai penyelenggara memang dituntut untuk bekerja secara imparsial. Imparsial di sini adalah sistem kepemiluan yang semakin terbuka. Bawaslu sebagai lembaga publik ya, badan publik tentu memang dituntut untuk terbuka. Nah, dari ini maka kemudian Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu itu ya harus bersikap tidak ada jarak dengan peserta pemilu. Baik peserta pemilu itu adalah incumbent maupun non-incumbent atau dari background partai politik A ataupun B, maka kemudian Bawaslu tidak
jaraknya sama Sama. antara peserta pemilu itu sendiri. Oke, jadi memang tidak membedakan baik yang incumbent ataupun newcomers ya Bu. Jadi Iya. sama-sama kita berikan jarak yang sama, baik yang maksudnya karena kan biasanya kalau incumbent kan memang sudah kenal gitu, jadi itu tidak berlaku Tidak juga ada ya. perlakuan khusus ya, Oke. tidak ada perlakuan khusus. Jadi memang kita bersikap imparsial, Oke. jarak yang sama. Bersikap netral begitu ya. Itu gimana? Netral di sini adalah di mana penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu ya, antara kemudian sikap, kemudian ucapan, kemudian tindakan ini tidak memihak kepada salah satu peserta pemilu. Tadi yang disampaikan, baik itu kemudian incumbent ataupun non incumbent, atau kemudian background dari peserta pemilu partai politik A ataupun B. Nah, ini Bawaslu bersikap netral, jadi tidak ada keberpihakan kepada salah satu, tidak bersikap diskriminatif lah ya, kita netral. Oke, baik. Jadi berarti harus punya 3 sikap itu ya Bu, profesional, imparsial, dan netral untuk sebagai penyelenggara pemilu begitu ya. Oke, nah pertanyaan terakhir nih Bu, kaitannya dengan kontestasi pemilu saat ini, apakah memang sudah bebas, kemudian adil dalam hal apa saja kira-kira kalau emang sudah gitu? Baik, di pertanyaan yang terakhir ini ya, Iya. bicara tentang kontestasi pemilu yang bebas dan adil kan gitu. Pada kontestasi pemilu, khususnya di pemilu 2019 ya, kalau boleh kami menyampaikan hasil pengawasan Bawaslu, saya rasa prinsip bebas dan adil ini sudah dilaksanakan ya, sudah dilaksanakan. Hal ini bisa dilihat dari misalkan bebas ya, kita bicara bebas. Setiap warga negara bebas untuk memilih siapa yang kemudian menjadi pemimpinnya kan begitu, siapa yang kemudian menjadi wakil dari daerahnya misalkan. Nah, di sini bebas memilih itu berarti tidak adanya intimidasi, tidak ada pengaruh ya, tidak ada pengaruh dari pihak luar kan, dan kemudian menggunakan hak suaranya. Nah, ini artinya masyarakat bebas untuk memilih. Bebas juga untuk mendapatkan akses ataupun informasi. Nah, ini juga kita ikhtiar ya, Bawaslu Kabupaten Grobogan juga ikhtiar dalam ini, memberikan informasi secara luas kepada masyarakat kan begitu. Ini bagian dari bebas dari masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pemilu kan gitu, khususnya dalam kontestasi pemilu kan gitu. Kemudian dalam hal kandidasi ini masyarakat ataupun calon juga bebas, baik incumbent maupun non incumbent kan gitu ya, baik calon perseorangan kan gitu. Ini bebas terkait juga dengan dukungan, kemudian fasilitasi dan komunikasi. Nah, ini yang juga kemudian berkaitan dengan sikap adil. Maka kemudian antara tadi peserta pemilu dari background partai politik A atau B, incumbent maupun non incumbent, itu juga mendapatkan tadi ya fasilitasi, kemudian komunikasi yang sama terkait dengan kandidasi kan begitu. Artinya memang bebas dan adil ini dua hal yang memang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi memang bagaimana masyarakat kemudian bebas mendapatkan informasi, bebas untuk memilih, dan juga adil ya, adil dalam hal kandidasi dalam kontestan pemilu ya di sini, baik incumbent non incumbent kan gitu. Kemudian bicara tentang sengketa ya, kemudian masyarakat bebas mengajukan permohonan kan gitu ya, bebas mengajukan permohonan jika mana terjadi hal yang dirugikan oleh salah satu atau oleh peserta pemilu itu sendiri, berhak untuk menyampaikan kan gitu, permohonan baik kepada Bawaslu sebagai lembaga penegak hukum yang berhak untuk menyelesaikan sengketa. Oke, jadi memang tidak ada batasan, jadi memang adil itu memang harus ada begitu Ibu ya. Oke, baik. Jadi kalau bisa saya tangkap dari obrolan kita hari ini Bu, jadi jika sudah ada aturan hukum yang ada, kemudian elemen-elemen itu sudah terpenuhi, maka akan terwujudnya keadilan pemilu kan begitu ya? Iya, betul sekali Mbak Alif ya. Jadi Bawaslu sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga berupaya untuk mewujudkan keadilan pemilu itu sendiri. Tidak hanya sebuah angan-angan, tidak hanya sebuah cita-cita.
Bawaslu telah melakukan tugas dan kewenangannya baik dalam penanganan pelanggaran, baik juga dalam penyelesaian sengketa sesuai dengan obrolan kita pada hari ini. Bagaimana kemudian Bawaslu menegakkan keadilan itu sesuai dengan aturan yang ada. Tadi sudah kami sampaikan bahwa terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa memang sudah diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 dan juga di Perbawaslu nomor 5 tahun 2019. Ini ikhtiar kita bersama untuk mewujudkan keadilan pemilu khususnya di Indonesia. Oke, terima kasih Bu Fitri atas waktunya sudah Sama-sama. mau ngobrol di podcast Mas Rugan Humas Bawaslu Grobogan. Nah, biar kita tetap greget Bu, kita bareng-bareng lagi ya untuk bilang podcast Humas Bawaslu Grobogan ya. Oke? Hitungan berapa ini? Ketiga dong. Oke. 1, 2, 3. Podcast Mas Rugan Humas Bawaslu Grobogan. Oke, kita akan tentunya akan tayang lagi di next video atau next edisi. Tentunya sahabat Bawaslu bisa ikut join dengan tema dan narasumber yang sangat menarik. Oke, gitu aja. See you next time and bye bye.